Movie Lovers, terima kasih sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan selamat menonton di channel Box Movie. Tentunya, senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani Movie Lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Oke, seperti apa keseruan kisahnya? Yuk, kita langsung aja larut dalam cerita. Drama ini dibuka dengan menceritakan pada tahun 1935, yaitu di suatu wilayah bernama Manchuria, Tiongkok. Seorang komandan dari Jepang tiba-tiba menerima sebuah pesan untuk segera menarik mundur semua pasukannya dan meninggalkan markas mereka serta membakar semua apa yang ada tanpa tersisa. Jika dilihat, sepertinya pasukan Jepang ini sedang melakukan sebuah penelitian. Salah satunya diketuai oleh Letnan Kato. Dia sedang mengembangkan suatu eksperimen. Saat semua pasukan sedang bergegas untuk menghilangkan semua jejak itu, seorang bawahan Letnan Kato melaporkan bahwa mereka berhasil mengamankan serum dan najin yang digunakan sebagai bahan utama eksperimennya. Tidak berselang lama, tempat itu pun dilalap dari kobaran api yang membara. Di situ juga sempat diperlihatkan bayangan makhluk yang mengerikan, yang tidak lain adalah hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh Letnan Kato. Kemudian, cerita pun beranjak ke tahun 1945 di wilayah Gyeongsang, Korea. Di tahun itu, Jepang diketahui masih menguasai di sana. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dua orang asing yang baru saja sampai di kota tersebut. Mereka berdua merupakan ayah dan anak yang bukan penduduk asli wilayah Gyeongsang. Sang ayah bernama Chung Won, sementara putrinya itu bernama Yeon Cheok. Chung Won terlihat memanggil seorang anak kecil penjual koran untuk membelinya. Rupanya, rumor bayang-bayang kekalahan Jepang karena pengeboman di Tokyo mulai tersebar. Namun di hari itu juga, para tentara Jepang langsung menarik semua koran yang sedang dijual dan berhasil menciduk markas gerakan Korea Merdeka. Beberapa warga Gyeongsang yang tertangkap pun akhirnya pasrah dan terpaksa setuju menjadi tentara sukarela Jepang. Kemudian, kita pun beralih pada seorang pria yang tengah disaksai oleh polisi Jepang. Pria yang merupakan tokoh utama dalam drama ini bernama Jang Tae-sang. Dia ditangkap oleh Ishikawa yang merupakan polisi Jepang karena dicurigai membiayai gerakan Korea Merdeka. Dia melakukan penangkapan kepadanya mengingat Jang Tae-sang ini merupakan salah satu orang kaya raya di Gyeongsang. Dia terkenal memiliki usaha geria harta emas yang menerima berbagai barang berharga untuk digadaikan. Dalam menjalankan bisnisnya itu, Jang Tae-sang diketahui memiliki 3 orang karyawan yang sudah dia anggap seperti keluarganya sendiri. Mereka bertiga adalah Bun Nawol, Park Gu, dan Park Bom-oh. Bahkan karena terkenal akan kekayaannya ini, Jang Tae-sang pun banyak disukai dan didekati oleh wanita. Namun meski begitu, Jang Tae-sang tidak pernah menyukai wanita manapun di Movie Lovers. Selain dituduh ada campur tangan dengan gerakan Korea Merdeka, Jang Tae-sang rupanya juga dituduh menjadi kekasih gelap istri Ishikawa yang bernama Maeda. Karena beberapa waktu yang lalu, Jang Tae-sang diketahui sempat mengirim surat dan bertemu dengan Maeda secara diam-diam. Padahal semua itu hanyalah urusan bisnis belaka. Meski Jang Tae-sang sudah menjelaskan itu semua, namun ternyata Ishikawa masih belum juga percaya. Jang Tae-sang tetap harus menuruti permintaannya agar dimaafkan. Jang Tae-sang yang juga terkenal sebagai informan nomor 1 di Gyeongsang harus berhasil menemukan wanita bernama Myongja. Seorang wanita yang merupakan simpanan Ishikawa yang sangat dicintainya. Myongja ini diketahui telah hilang selama kurang lebih 1 minggu. Untuk itu, Jang Tae-sang harus menemukan Myongja secepat mungkin. Karena jika Jang Tae-sang menolak tugas itu atau gagal menemukan Myongja, maka seluruh harta kekayaan Jang Tae-sang akan disita oleh Ishikawa. Jang Tae-sang yang tidak ingin kehilangan semua hartanya yang berlimpah ruah,
Akhirnya dia pun menyanggupi permintaan itu, dan Ishikawa pun memberikan batas waktu kepada Jang Taesang agar menemukan Myeongja sebelum gugurnya bunga sakura. Setelah itu, Jang Taesang terlihat pulang ke tempat tinggalnya. Ketiga karyawannya pun merasa terkejut dengan kondisi Jang Taesang yang penuh luka. Bu Nawal terlihat bertanya tentang apa yang telah terjadi dengannya. Jang Taesang pun menjelaskan semua kejadian yang dia alami, termasuk juga ancaman dari Ishikawa. Di lain tempat, kita diperlihatkan Jung Won dan Chae Kook sedang mendatangi sebuah bar dan bertanya kepada wanita bernama Yong Chun, apakah dia mengenal seorang pria asal Jepang yang ahli dalam melukis. Yong Chun menjawab dia tidak mengenalnya. Namun kemudian dia menyarankan mereka agar menemui Jang Taesang karena dia memiliki banyak informan di Gyeongsong. Kemudian scene kembali ke Jang Taesang. Setelah dia menjelaskan semua kejadian yang dialaminya, hal tersebut membuat Bu Nawal merasa sedih. Mengetahui hal tersebut, Pak Gu malah memberikan saran agar geria harta emas dijual saja kepada seseorang dan mereka memulai hidup baru di wilayah lain. Namun saran dari Pak Gu ini pun langsung ditolak oleh Bu Nawal. Karena jika mereka menjual geria harta emas secara tergesa-gesa, maka Ishikawa pasti akan cepat mengetahui dan berpikir Jang Taesang melarikan diri. Selain itu, dia juga tidak akan tinggal diam bahkan bertindak hal yang lain. Jang Taesang kemudian angkat bicara bahwa jalan satu-satunya memang harus menuruti permintaannya. Di sisi lain, ada Myeongja dan banyak wanita yang tiba-tiba hilang. Mereka curiga akan rumor buruk yang beredar, bahwa orang-orang yang selama ini hilang itu berada di penjara. Jadi semua orang yang ditahan bukan yang bersalah, melainkan mereka yang selama ini hilang atau diculik. Kemudian, di dalam penjara tersebut kita diperlihatkan Letnan Kato atau salah satu pemimpin tentara Jepang yang melakukan eksperimen terhadap manusia. Dari sini dapat disimpulkan jika orang-orang di dalam penjara itu adalah para sandera yang akan dijadikan sebagai eksperimennya. Malam harinya, Jang Taesang tiba-tiba mendatangi bawahan dari Ishikawa yang bertugas mengawasi dan membuntutinya. Tanpa disangka, Jang Taesang malah menyuruh bawahan dari Ishikawa itu agar mengantarkannya ke sebuah tempat. Dengan begitu, dia tidak akan susah payah untuk membuntutinya. Beberapa saat setelah sampai di tempat tujuan, Jang Taesang pun menyadari jika ada orang lain lagi yang juga membuntutinya. Jang Taesang langsung berlari dan bersembunyi untuk mengelabui orang tersebut. Pada awalnya, Jang Taesang mengira bahwa dia laki-laki. Namun beberapa saat setelah adu kemampuan, Jang Taesang justru dibuat jatuh hati pada pandangan pertama, karena ternyata dia adalah seorang wanita. Jang Taesang pada akhirnya bertanya alasan kepada wanita itu. Mengapa dia membuntutinya? Dia juga memastikan apakah dia juga bawahan dari Ishikawa. Wanita itu menjawab jika dia hanya ingin bertanya apakah dia kenal atau mengetahui keberadaan dari seorang pelukis asal Jepang di kota ini. Namun Jang Taesang menjawab tidak. Singkat cerita, setelah mendengar jawaban itu, wanita tersebut pun langsung pergi dan sempat dibuat kesal karena Jang Taesang sempat berani mengambil kesimpulan buruk tentang ibunya yang sempat dia utarakan atas pencarian yang sebenarnya. Jang Taesang kemudian kembali melanjutkan perjalanannya yang ternyata menuju ke sebuah bar milik temannya. Teman dari Jang Taesang ini bernama Juntaek, dan ternyata Yong Chun ini adalah bawahan dari Juntaek. Sebelum Jang Taesang menjelaskan tujuannya datang ke sana, Juntaek langsung mengatakan jika dia sudah mengetahui tujuannya, yaitu pasti ingin menanyakan dan mencari Myeongja. Jang Taesang langsung terkejut dan bertanya bagaimana Juntaek bisa mengetahuinya. Juntaek pun menjawab jika rumor geria harta emas yang akan disita oleh Ishikawa pun sudah menyebar luas. Shin kemudian berpindah ke Letnan Kato yang sedang melakukan eksperimen terhadap dua orang dengan memasukkan virus ke dalam minumannya. Beberapa waktu kemudian terjadi reaksi aneh di salah satu orang Nemophilophoros.
Setelah Jang Tae-sang pulang ke rumah, Ibu Nawal mengatakan jika dia telah bertemu dua orang detektif asal Manchuria yang barangkali bisa membantu menemukan Myongja. Dan ternyata, kedua detektif ini tidak lain adalah Yoon Chae-uk dan Jung Won. Jadi ceritanya, kedua detektif ini memiliki kemampuan mencari orang, baik dalam kondisi hidup ataupun sudah tiada. Setelah melihat jika wanita detektif itu adalah orang yang dia temui sebelumnya, Jang Tae-sang pun langsung salting di Movie Lovers. Karena Jang Tae-sang saat ini sedang jatuh cinta kepadanya. Yoon Chae-uk yang terlihat masih kesal kemudian mengatakan mengapa Jang Tae-sang yang terkenal memiliki banyak koneksi justru tidak bisa menemukan seseorang yang menghilang. Jang Tae-sang lantas menjawab jika dia hanya bisa mencari orang-orang yang masih hidup, karena jika Myongja sudah tiada, maka dia tidak bisa mencarinya. Meski sempat terjadi ketegangan di antara mereka berdua, namun pada akhirnya mereka pun memulai kesepakatan, yaitu Jang Tae-sang membantu kedua detektif itu untuk mencari pria Jepang bernama Sachimoto. Sedangkan kedua detektif itu akan mencari Myongja di penjara bawah tanah sebuah rumah sakit militer yang mereka curigai. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan tentang Sachimoto, yang ternyata dia bekerja di rumah sakit tersebut. Jadi, Sachimoto ini bekerja sebagai pelukis dari makhluk mengerikan yang merupakan hasil eksperimen dari Letnan Kato. Kemudian, kita dibawa flashback ke beberapa tahun sebelumnya, ketika Sachimoto dibawa ke rumah sakit Gyeongsong untuk menggambar proses dari beberapa manusia yang dijadikan subjek eksperimen, dan semua itu adalah perintah dari Dr. Ichiro. Sachimoto terpaksa mau melakukan semua ini agar bisa bertahan hidup. Ketika awal-awal berada di rumah sakit itu, dia sangat tertekan menjalani pekerjaannya di sana. Kemudian dia bertemu dengan seorang wanita yang memberi semangat kepadanya. Sejak saat itu, Sachimoto mengingat perempuan tersebut dari kalung yang dikenakan. Kemudian kita dibawa kembali di waktu yang sekarang. Sachimoto terlihat sedang melakukan pekerjaannya lagi, yaitu melukis hasil eksperimen Letnan Kato. Dia tidak menyangka jika seorang wanita yang memakai kalung dan pernah ditemuinya dulu itu kini telah berubah menjadi monster. Sementara di lain tempat, Yoon Chae-uk memulai aksi penyelidikannya untuk mencari keberadaan dari Myongja. Karena Myongja adalah selingkuhan dari Ishikawa, dia pun mendatangi rumah dari Ishikawa untuk mencari informasi. Dengan lincahnya, dia berhasil menyusup di sana. Setelah beberapa saat mengawasi, Yoon Chae-uk merasa curiga terhadap istri Ishikawa yaitu Maeda. Karena dia memerintahkan bawahannya secara diam-diam, Yoon Chae-uk pun mencoba mengikuti bawahan Maeda itu, yang ternyata menuju ke rumah sakit Gyeongsong. Keesokan harinya, kita diperlihatkan seorang pria Jepang yang memaksa Jang Tae-sang untuk membeli barangnya dengan harga yang mahal. Karena pria itu terus memberontak di sana, sontak Ibu Nawal dan Pak Gu langsung mengeluarkan senjatanya. Seperginya pria itu dari Gria Harta Emas, datanglah Yoon Chae-uk bersama ayahnya yang menginformasikan jika dia mendapatkan informasi mengenai Myongja. Karena sebelumnya, Yoon Chae-uk berhasil menyandra bawahan dari Maeda dan menyuruhnya untuk membuka mulut mengenai Myongja. Pada akhirnya, pria itu pun membuka mulutnya jika Myongja berada di dalam penjara bawah tanah rumah sakit Gyeongsong. Karena di rumah sakit itu sangat ketat sekali dan hanya orang tertentu yang bisa masuk ke sana, Jang Tae-sang pun mencoba mendatangi temannya yaitu Juntaek untuk meminjam kartu namanya. Karena keluarga dari Juntaek memiliki koneksi yang bagus dengan tentara Jepang. Setelah berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, Jang Tae-sang pun langsung memulai rencananya untuk masuk ke rumah sakit Gyeongsong. Singkatnya, mereka semua berhasil masuk ke dalam rumah sakit. Yoon Chae-uk langsung memulai aksinya dengan mendatangi ruang berkas untuk mencari tahu di mana Myongja berada.
Sementara Pak Gu juga memulai aksinya dengan berpura-pura sakit untuk memancing perhatian. Ketika Yun Cheok berhasil masuk ke ruang berkas, dia pun terciduk oleh pegawai kebersihan di rumah sakit itu. Singkatnya, ketika Jang Tae-sang melihat Yeon Cheok bersama ayahnya sudah keluar dari ruang berkas, dia pun memberikan kode kepada Pak Gu agar aktingnya selesai. Sementara di penjara bawah tanah, monster yang mengerikan pun mulai memangsa beberapa tentara secara brutal. Bukannya merasa takut, Letnan Kato malah merasa senang sebab eksperimennya kini telah berhasil. Scene kembali ke Jang Tae-sang. Dia dibawa oleh seorang petugas kebersihan yang sebelumnya ditemui oleh Yoon Cheok. Ternyata petugas kebersihan itu sedang menyamar untuk mencari adiknya yang hilang. Petugas kebersihan itu memberikan informasi jika ada penjara bawah tanah yang penjagaannya sangat ketat sekali. Dia merasa yakin jika orang-orang yang selama ini hilang pasti ada di sana. Tidak lama dari itu, pihak rumah sakit mengumumkan agar semua orang meninggalkan rumah sakit tanpa terkecuali. Yeon Cheok bersama ayahnya pun menyuruh Jang Tae-sang dan juga Pak Gu agar segera keluar. Sedangkan mereka berdua akan tinggal di rumah sakit itu untuk mencari tahu di penjara bawah tanah. Letnan Kato menyuruh bawahannya untuk memindahkan monster ciptaannya dengan menggunakan nitrogen yang berfungsi sebagai obat bius. Ketika melewati beberapa sel tahanan, ternyata terdapat spora dari monster itu yang berterbangan seperti salju. Namun tidak lama kemudian, beberapa orang yang terkena spora itu langsung merasa kesakitan dan kulit mereka juga mengelupas. Dan pada akhirnya, mereka semua langsung tiada. Scene kembali ke Yoon Cheok. Dia mencoba mendatangi tempat yang dimaksud oleh petugas kebersihan tadi. Dengan berbagai kelincahannya, Yoon Cheok pun berhasil menyusup ke sebuah tempat yang menuju ke penjara bawah tanah. Di tempat itu, dia merasa curiga bagaimana mungkin sebuah rumah sakit memiliki banyak pasukan tentara seakan markas dari pasukan militer. Keesokan harinya, rumah sakit Ongseong ini pun dikabarkan akan ditutup karena ada penyakit menular. Hal itu membuat Jang Tae-sang merasa khawatir sebab Yeon Cheok bersama ayahnya masih ada di sana. Kemudian, Jang Tae-sang ternyata dihampiri oleh salah satu suster dari rumah sakit Ongseong. Dia memberikan sebuah pesan yang berisi tulisan dari Yeon Cheok, bahwa dia mengabarkan jika dia berhasil menemukan keberadaan Myongja yang berada di penjara bawah tanah. Scene kembali ketika proses pemindahan monster hasil eksperimen sebelumnya itu. Ternyata, beberapa pasukan tidak menyadari jika nitrogen yang membius monster itu tidak berfungsi. Karena hal inilah membuat monster itu kembali sadar dan membunuh mereka semua. Kemudian Jang Tae-sang kembali terlihat membaca pesan dari Yeon Cheok. Meski saat ini penjagaan di rumah sakit itu semakin diperketat, namun dia sudah memutuskan untuk pergi ke rumah sakit Ongseong untuk mengeluarkan mereka semua, termasuk Myongja-gi Tunimophilophoros. Dari perawat yang menyampaikan pesan tadi menyarankan Jang Tae-sang sebelum jam 10 untuk memberi isyarat kepada mereka berupa kembang api atau apapun yang bisa diketahui dari dalam rumah sakit. Sementara Yeon Cheok yang berada di rumah sakit itu bertemu dengan tentara lokal yang bergabung ke pasukan Jepang. Ternyata tentara itulah yang memberitahu Yeon Cheok mengenai keberadaan Myongja. Sekilas tentang tentara itu, dia bercerita bahwa dahulunya dia adalah rakyat biasa yang sedang belajar kedokteran di Universitas Gyeongsong. Dia terluka karena pertempuran di Tiongkok dan dibawa ke rumah sakit Ongseong. Kemudian, ketika dia sembuh, malah ditugaskan sebagai pasukan pengendali penyakit di sana. Scene kembali ke Jang Tae-sang. Dia mendapat kabar dari Yongchun jika dia akan bertemu dengan seorang pelukis bernama Sachimoto di sebuah rumah makan tepat pukul 8 malam. Namun ketika waktunya telah tiba, Jang Tae-sang malah dihadang oleh pria Jepang sebelumnya yang membuat kerusuhan di rumahnya.
Jang Taesang kemudian mencoba berbicara baik-baik dan akan memberikan beberapa uang yang dimintanya. Namun pria Jepang itu malah meminta seluruh kekayaan Jang Taesang. Mendengar hal itu, Jang Taesang pun memilih memberi pelajaran kepada mereka. Meski sempat kalah karena jumlah, namun pada akhirnya dia berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Jang Taesang pun mendatangi tempat di mana Yongchun janjian bersama Sachimoto. Sayangnya dia telat karena mereka sudah pergi dari sana. Sementara itu, di rumah sakit Ongseong, Yoon Cheok memulai misinya untuk menyelamatkan Myongja. Sepulangnya Jang Taesang dari pertemuannya yang gagal, dia pun langsung mengobati perutnya yang terkena sayatan pedang. Tidak lama kemudian, ternyata Yongchun datang ke rumahnya dan mengabarkan jika Sachimoto ingin bertemu dengannya. Di lain tempat, Yoon Cheok berhasil menyusup ke penjara bawah tanah melalui atap. Dia mencoba masuk ke sebuah ruangan yang ternyata adalah ruangan laboratorium. Setelah beberapa saat dia mengamati tempat itu, dia malah bertemu dengan beberapa anak yang sedang disandra. Karena merasa tidak tega, Yoon Cheok pun berniat menyelamatkan mereka semua. Singkat cerita, Jang Taesang berhasil masuk ke dalam rumah sakit itu dengan menyamar sebagai bawahan dari Sachimoto. Selain itu, rupanya Juntaek juga ikut masuk ke dalam rumah sakit dengan alasan jika dia juga ingin mencari temannya yang menghilang. Di atap gedung tempat di mana Yoon Cheok menyusup masuk, rupanya ada beberapa tentara Jepang yang datang untuk melakukan patroli. Mereka sempat menyadari ada ketukan kode dari Yoon Cheok yang menandakan dia akan keluar. Jung Won pun terpaksa keluar dari persembunyiannya agar Yoon Cheok tidak tertangkap. Tapi ternyata tiba-tiba ada banyak kembang api yang menyala, yang memancing perhatian mereka. Dan Jung Won dengan sigap langsung memberi pelajaran ke semua tentara. Yoon Cheok yang menyadari ayahnya sedang dalam bahaya, langsung keluar untuk membantunya. Beberapa saat ketika Yoon Cheok akan ditembak oleh salah satu tentara Jepang, beruntungnya Jang Taesang datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Ketika keadaan sudah terkendali, Jang Taesang pun bertanya tentang di mana Myongja berada. Yoon Cheok menjawab agar Jang Taesang membawa anak-anak ini terlebih dahulu. Setelah itu, barulah dia akan mencari Myongja. Mendengar hal itu, Jang Taesang langsung menolaknya karena untuk saat ini tidak mudah untuk masuk ke dalam rumah sakit. Selain itu, menyelamatkan mereka semua tidak ada dalam perjanjian, melainkan hanya untuk menyelamatkan Myongja. Namun melihat anak-anak itu yang begitu ketakutan, Jang Taesang pun seketika berubah pikiran. Sachimoto kemudian mengajak mereka semua untuk menuju ke kamarnya, sebab setiap malam hari akan ada pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh tentara Jepang. Sesampainya di ruang kerja Sachimoto, Yoon Cheok merasa curiga dengan banyaknya lukisan yang ditempel di dinding. Yoon Cheok pun bertanya tentang siapa dia. Kemudian, Jang Taesang langsung menjawab jika dia adalah Sachimoto yang dicari-cari olehnya selama ini. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.